kelompok kami yang bertema tentang teori sosiologikal jurisprudensi filsafat hukum. Selaku saya adalah moderator di sini, ingin memperkenalkan diri dan anggota-anggota saya. Saya Bayi Nabila Taufik dengan NIM D1A020100. Saya Bayi Nazia Salsa dengan NIM D1A020101. Saya Bayi Ingrid Sikal Rizkita dengan NIM D1A020102. Saya Bayi Haulia Janatun dengan NIM D1A20096. Saya Bayi Karunia Dwi Cahya, NIM D1A020097. Saya Bahjatun Nadrati dengan NIM D1A020087. Saya Bayi Elia Herwati dengan NIM D1A0292. Saya Bagas Sadatma dengan NIM D1A286. Sekian dari perkenalan kami, selamat menyaksikan video kami. Baik, untuk kali ini saya akan membahas mengenai sejarah sosiologi jurisprudensi. Sosiologi jurisprudensi lahir di Amerika Serikat. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika Serikat oleh seorang pelopor yang bernama Rosport melalui karyanya berjudul Scope and Purpose of Sociology Jurisprudency pada tahun 1912. Aliran sosiologi jurisprudensi timbul dari proses dialektikal antara tesis positivisme hukum dan antitesis mazhab sejarah. Positivisme hukum memandang tiada hukum kecuali pemerintah yang diberikan penguasa mazhab sejarah. Menyatakan hukum timbul dari berkembang bersama masyarakat, di mana positivisme hukum mementingkan akal sementara aliran mazhab sejarah mementingkan pengalaman. Sikatnya yaitu aliran hukum yang konsepnya bahwa hukum yang dibuat memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya dalam hukum yang tertulis jelas dicontohkan pada undang-undang sebagai hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dalam hukum tidak tertulis di sini adalah hukum adat, yang dimana hukum ini adalah semulanya hanya sebagai kebiasaan yang kelamaan menjadi suatu hukum yang berkedaulatan adat tersebut tanpa tertulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sosiological jurisprudensi. Jadi, aliran sosiological jurisprudensi merupakan salah satu aliran pemikiran filsafat hukum yang menitik beratkan pada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat, di mana hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di antara masyarakat. Aliran ini juga sebagai suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Selain itu, dalam filsafat hukum, aliran sosiological jurisprudensi bisa dikatakan sebagai aliran yang memiliki berbagai pendekatan dan dipandang dapat mendekatkan cita-cita akan hukum yang responsif dengan perkembangan masyarakat, serta memandang bahwa hukum sebagai suatu kenyataan sosial sehingga hukum itu harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di mana hukum itu berada. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara sosiological jurisprudensi dengan sosiologi hukum. Adapun sosiological jurisprudensi ini sering disamakan dengan sosiologi hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Lili Rasjidi, ada beberapa perbedaan, di antaranya yaitu sosiological jurisprudensi ini merupakan suatu mazhab atau aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan dalam sosiologi hukum itu merupakan suatu cabang sosiologi yang mempelajari gejala sosial dalam masyarakat terhadap hukum. Dari kedua hal ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun keduanya mempelajari mengenai objek antara hukum dengan masyarakat, namun terdapat perbedaan, yaitu cara pendekatan yang digunakan, di mana sosiological jurisprudensi ini cara pendekatannya itu bertolak dari hukum kepada masyarakat, sedangkan sosiologi hukum cara pendekatannya itu bertolak dari masyarakat kepada hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang mempelopori tentang sosiological jurisprudence. Jadi tokoh yang pertama yaitu Egon Ehrlich. Egon Ehrlich ini merupakan seorang tokoh atau seorang ilmu hukum yang berasal dari negara Austria. Beliau merupakan orang pertama yang melihat hukum dari sudut pandang sosiologi, sehingga beliau dinobatkan sebagai pelopor sosiological jurisprudence. Egon berpendapat bahwa terlihat perbedaan yang sangat jelas antara hukum positif dan hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Egon juga berpendapat bahwa titik dari perkembangan suatu ilmu hukum itu tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, tidak terletak pada putusan-putusan hakim, tidak terletak pada ilmu hukum. Tetapi titik dari perkembangan suatu ilmu hukum atau sistem hukum itu terletak pada masyarakatnya sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan atau para penganut positivisme hukum. Kemudian,
tertib sosial terjadi karena diterimanya suatu sistem hukum yang dilandasi oleh norma maupun nilai sosial, yang dimana para pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengembangkan sistem hukum ini harus berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. Kemudian ia juga berpendapat bahwa hukum itu tunduk terhadap berbagai kekuatan sosial tertentu. Contohnya saja terhadap ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena diterimanya suatu sistem hukum terhadap suatu norma maupun aturan sosial yang berkembang di dalam masyarakat. Maka dari itu, wajib adanya suatu sistem hukum itu harus berkaitan dengan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari sosial jurisprudens, yaitu Roscoe Paul. Roscoe Paul ini terkenal sekali dalam teori hukum sosial jurisprudens. Roscoe Paul ini dilahirkan pada 1870 di Lincoln, Nebraska. Dia adalah putra dari seorang penulis dan pendidik terkenal, yaitu Stephen Bosworth Pond dan Laura Pons. Adapun pemikiran Pons ini dibentuk dari hasil pertentangan secara terus-menerus dari masalah sosiologis, masalah-masalah filsafat seperti pragmatis serta teori-teori eksperimental, sejarah hukum, dan akhirnya masalah-masalah seperti sifat pekerjaan pengadilan di Amerika. Roscoe Paul ini sangat terkenal di dalam teori hukum sosial jurisprudensinya dengan teori law as a tool of social engineering, atau yang biasa disebut dengan hukum itu adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Pemikiran Paul ini berangkat dari pemikiran tentang pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya adalah menurut Paul, adapun kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum terhadap masyarakat. Yang pertama adalah kepentingan umum atau public interest. Yang kedua adalah social interest atau kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada private interest atau kepentingan pribadi. Yang dimana kepentingan umum ini meliputi ada yang kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan pribadian dan substansinya. Yang kepentingan masyarakat atau social interest salah satunya adalah kepentingan masyarakat akan keselamatan umum seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, terkait dengan kepentingan pribadi atau private interest itu salah satunya adalah kepentingan kepribadian, meliputi perlindungan terhadap integritas, kebutuhan fisik, kemerdekaan, serta terjaminnya rahasia pribadi. Itulah salah satunya. Jadi ketiga, public interest, social interest, dan private interest ini menurut Roscoe Paul adalah suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum kepada masyarakat yang mencakup daripada teori sosial jurisprudens dalam ilmu filsafat hukum. Materi selanjutnya adalah kritik terhadap aliran sosiologikal jurisprudens. Jika dilihat dalam aliran sosiologikal jurisprudens ini, sangat ideal dengan cita hukum masyarakat yang terus-menerus berubah ini. Tetapi, aliran ini bukanlah tanpa kritik. Suatu hal yang patut dipahami bahwa dalam aliran sosiologikal jurisprudens ini, Paul lebih mengutamakan tujuan praktis. Mana hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di mana hukum positif akan baik apabila ada hubungan dengan peraturan yang terletak di dasar dan di dalam masyarakat secara sosiologis dan antropologis. Di sisi lain, Friedman mengemukakan secara teoritis karya Eugene yang menunjukkan adanya 3 kelemahan ajaran sosiologikal jurisprudens. Kelemahan itu diantaranya, yang pertama, karya tersebut tidak memberikan kriteria yang jelas membedakan norma hukum dari norma sosial yang lain. Yang kedua, Eugene meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Yang ketiga, Eugene menolak mengikuti logika perbedaan yang ia sendiri adakan norma-norma hukum negara yang khas dan norma-norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada fakta-fakta sosial. Hal ini dikembangkan oleh Eugene karena keinginannya dalam hal meremehkan fungsi negara dalam pembuatan undang-undang itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aliran sosiologikal jurisprudensi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari aliran sosiologikal jurisprudensi ialah memperhatikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Bahwa titik berat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri dan juga mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, kekurangan aliran sosiologikal jurisprudensi yakni ajaran tersebut tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang membedakan norma hukum.
dari norma sosial yang lainnya, serta meragukan posisi adat kebiasaan sebagai sumber hukum dan adat kebiasaan sebagai suatu bentuk hukum. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini akan membahas mengenai contoh aliran sosiologikal jurisprudensi. Sebagai salah satu contoh peraturan tertulis yang dibuat tidak berdasarkan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat Indonesia, menurut penulis dan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Definisi pornografi dalam undang-undang tersebut dinilai terlalu luas sehingga dapat menimbulkan beberapa penafsiran yang salah. Menurut penulis, seharusnya pengertian pornografi harus dipersempit lagi karena jika dilihat dari sebagian budaya masyarakat Indonesia adalah secara hukum melanggar undang-undang tersebut, baik dari segi pakaian, tarian, dan lain-lain. Dengan demikian, social legal jurisprudensi sangat penting untuk dikembangkan di Indonesia dengan menganut positivisme hukum. Filosofi sosiologi jurisprudensi adalah hukum yang baik, adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, ada 3 hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni hukum warisan Belanda, hukum adat, dan hukum Islam. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, artinya pembentukan hukum ini tidak sesuai dengan hukum adat. Masyarakat Indonesia mengingat bangsa Indonesia adalah multikultural, tetapi dibentuk berdasarkan kepentingan politik dan kelompok-kelompok tertentu saja. Baik, di sini saya akan membahas kesimpulan dari kelompok saya. Dari pembahasan pertama sampai akhir, kesimpulannya itu aliran sosiologikal jurisprudensi ini berkembang dan membahas tentang hukum yang ada di masyarakat. Hanya saja aliran ini membahas tentang hukum yang berkembang atau yang ada di masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat monoistik, tidak begitu suka menerapkan ajaran sosiologikal jurisprudensi. Berbeda halnya dengan masyarakat yang ada memiliki pluralistik tentang seperti masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai dan tata tertibnya masing-masing, serta pola perilaku yang spesifik pula. Tidak mudah untuk menerapkan ajaran sosiologi jurisprudensial. Cukup sekian dari pembahasan kelompok kami, semoga bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, cukup sekian dari pembahasan kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ya ke teman-teman kalian. Dadah, see you next time. Saya Baik Nantia Salsa dengan NIM D1A 02010. Hukum antara Pas semuanya udah ingat. Aduh, gak usah dilihatin ya.